ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. pendengar dialog interaktif Hai Bali Kengken untuk edisi hari ini Jumat 17 November 2023 kembali menyapa Anda dan kami akan sharing seputar topiknya Bu Leleng sambut Fun Run and Cycling ya, bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, Bapak I Gede Wijaya selaku Perbekal Desa Pakisan. Om Swastiastu Pak Mekel. Ya, apa kabar Bapak di kesempatan pagi hari ini? Sehat luar biasa. Ini baru pertama kali Pak ya datang ke RRI ya. Waduh, mudah-mudahan besok datang lagi Pak ya. Kami undang kembali. Dan tetap siap juga begitu. Oke. Pak Mekel didampingi oleh Bapak Nyoman Giri Sukartawan. Ini selaku Ketua Karang Taruna Desa Pakisan gitu ya. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bu. Nggih, sehat Bapak? Astengkare sehat. Astengkare sehat. Bagaimana aktivitas sebagai Ketua Karang Taruna? Ya seperti biasanya, selalu ada kesibukan, cuman tetap dikondisikan lah begitu. Oke, ya mantap ya. Apalagi ini menjelang event fun run dan cyclingnya gitu ya. Oke, mungkin sebelum ke topik bisa dipaparkan Pak Mekel ini kemajuan-kemajuan yang sudah ada ataupun dilaksanakan berbagai potensinya dari Desa Pakisan sendiri. Silakan Bapak. Selama ini di Desa Pakisan yang sudah ada potensinya dari segi pariwisata, yaitu ada kolam selfie, ada air terjun, ada teras sharing, persawahan, dan banyak. Maka dari itu kami dengan adanya fun run cycling dapat memperkenalkan desa kami biar lebih dikenal lah kepada desa-desa tetangga. Oke, berarti berbagai potensi ya yang ada di Desa Pakisan. Ini yang maju sekarang dari sisi apanya Pak Mekel? Yang maju itu dari potensi pertaniannya apa nih Kak? Yaitu masalah mutu cabai. Sekarang cabai kan lagi mahal ya Pak ya? Ya, mahal. Harganya meroket sangat-sangat tinggi nih. Iya. Selain cabai Bapak? Juga ada bawang putih. Itu hasil pertanian. Dari potensi perkebunan itu ada produksi tradisional, yaitu arak dan gula aren. Arak dan gula aren gitu ya. Oke. Ada lagi Bapak? Juga masih dipromosikan air terjun Mabun. Ya, itu aja dulu. Oke. Ya, silakan. Ini sebagai Ketua Karang Taruna udah pastinya lebih jelas tahu ya karena menyelami langsung ini ke lapangan terkait dengan Desa Pakisan. Silakan Pak. Terima kasih banyak Bu. Niki terkait Desa Pakisan memang kami di Karang Taruna niki dari dulu menginginkan terbentuknya Karang Taruna karena kita baru setahun ini terbentuk 23 Maret 2022. Jadi kami berinisiatif untuk mengembangkan dan membangun Desa Pakisan. Itu kami memang melihat dari segi pariwisata, dari segi hasil bumi itu banyak yang kami
miliki. Jadi kami berinisiatif untuk mengangkat itu. Nah, makanya kami melaksanakan kegiatan fun run dan fun cycling ini untuk menarik minat dari para wisatawan ataupun masyarakat luar ingin biar tahu lah Pakistan itu memang layak untuk dikunjungi, begitulah kira-kira Bu. Jadi kami punya air terjun seperti Pak Mekal bilang tadi, air terjun di Mabun, kemudian pengolahan gula aren itu. Itu memang betul-betul asli dan banyak yang bilang bahwasanya gula Pakistan itu nikmatnya beda gitu. Pakai campuran di kopi juga enak sekali. Kemudian juga ada cabai Pakistan itu saya rasa di Buleleng juga cukup memiliki nama lah begitu. Kemudian dari segi pariwisata juga sudah ada teras sharing, kemudian ada kolam selfie yang kami bangun kemarin 2018. Begitu. Kemudian juga di Pakistan juga terkenal dengan kegiatan olahraganya. Ini sepak takraw udah terkenal nih sampai mewakili Bali nih, Bu. Mewakili Bali ke kancah nasional, bahkan kemarin udah ikut kegiatan prapon juga dan kegiatan-kegiatan yang lain juga. Jadi kami punya banyak potensi, maka dari itu saya sendiri dari Karang Taruna ingin sekali masyarakat luar mengetahui lebih banyak tentang kami di Pakistan. Begitu kira-kira. Oke, berarti ini menarik kunjungan wisatawan ya untuk datang ke desa Betul. Pakistan. Maka terselenggaranya fun run dan cycling ini. Kenapa fun run dan cycling? Ya, begini Bu. Jadi kita merancang itu jadi satu kesatuan dari fun run, fun cycling dan parade budaya. Jadi di sana kita ingin sampaikan bahwasanya berlari. Kenapa berlari? Ya karena kami ingin masyarakat itu tahu lingkungan kami yang seperti saya bilang tadi, ada persawahan, ada kolam selfie, kemudian ada air terjun, biar masyarakat tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, cycling juga. Dengan adanya cycling, jadi mereka juga menikmati alam sekitar, kemudian bisa lebih memahami lah, melihat-lihat alam Pakistan. Kemudian ada kami ramu dengan parade budaya. Nah, di sinilah kami masukkan potensi apa yang sudah kita miliki, Bu. Jadi seperti cabai, kemudian gula Bali, arak, dan yang lainnya kita ramu di sana. Jadi satu kegiatan. Jadi yang mengikuti lari, mengikuti cycling bisa menikmati itu semua. Begitu kira-kira. Oke, begitu ya latar belakangnya kenapa diselenggarakan fun run dan cycling. Tapi Iya. dari lokasi begitu ya Pak ya, ini rute yang dilalui nanti kepada peserta fun run dan cycling ini sudah bisa dikatakan cukup aman begitu bagi peserta yang ikut. Jadi untuk kegiatan ini, jadi saya yakinkan itu situasinya aman karena kita juga sudah cek. Jadi saya rasa udah kita yakinkan itu aman. Oke, medannya nggak terlalu berat ya Pak? Enggak. Malah kita memang ke jalur untuk ke pedesaan itu ada bebatuan, cuman sangat nyaman dan sangat aman untuk dilalui begitu. Oke, ini dalam rangka apa Bapak fun run dan cycling diselenggarakan? Kegiatan ini terselenggara ini pertama itu untuk memperingati setahun kita, kemudian juga untuk dalam rangkaian Hari Pahlawan. Gitu. Hari Pahlawan, kenapa kita mengusungnya Hari Pahlawan? Karena kita menganggapnya ini perlu dilestarikan, kemudian perlu dipertahankan, gitu. Seperti para pahlawan dulu yang mempertahankan NKRI, sekarang kita mempertahankan budaya yang kita miliki, begitu. Kira-kira begitu. Itu saja berarti alasannya ya. Tidak Simple ada sekali. alasan lain gitu ya. Simpel sekali. Apakah menggandeng dengan pihak terkait Bapak penyelenggaraan fun run dan cyclingnya ini? Atau mungkin pertama kali diselenggarakan di desa Pakistan? Ini pertama, Bu. Ini pertama kali kita laksanakan. Jadi kami berusaha kemarin menggandeng beberapa pihak, cuman masih belum mencapai kata sepakat. Cuman tetap kami dan kebetulan di pihak pemerintah desa juga mendukung kami dalam hal ini. Selalu membangun semangat kami sehingga ini terselenggara yang betul-betul yang pertama, dan ya kami merintis lah. Jadi mudah-mudahan ke depan juga ada pihak terkait yang mau ingin bergabung lah bersama kami begitu.
Oke, iya. Bisa disampaikan juga Pak Nyoman ini terkait beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak lakoni aktif ya sebagai Karang Taruna di Desa Pakistan itu apa saja? Baik Bu, jadi begini, jadi kita di Karang Taruna baru terbentuk 2022. Kami sudah melaksanakan beberapa hal. Yang pertama itu terkait dengan bakti sosial, donor darah juga pernah kami laksanakan. Kemudian juga ada kegiatan kemarin futsal antar desa juga kami mengirimnya itu. Kebetulan dapat juara 1. Kemudian juga futsal, kegiatan futsal juga kami melaksanakan di desa. Itu juga terselenggara untuk membangun sportivitas dan potensi-potensi ada yang di masyarakat. Selain itu juga kami ikut juga membantu kegiatan lomba desa kemarin, karena desa juga melaksanakan lomba desa, jadi kami ikut di sana. Intinya kami ingin membangun desa dengan apa yang kami miliki begitu. Oke, ya. Dan event-event yang diselenggarakan dari Desa Pakistan sendiri apakah sesuai dengan kalender event seperti 17 Agustus ini nanti di akhir tahun apakah ada acara seperti itu? Untuk kegiatan IKE yang kebetulan kemarin kan rencana kita adakan kegiatan 17 Agustus, cuman ada benturan, jadi kita undur ke tahun depan. Ini kalendernya tetap. Kemudian untuk akhir tahun itu masih ada rencana, cuman mudah-mudahan terjadi lah, terlaksana begitu kira-kira. Masih ada bencana? Rencana. Oh rencana, oke. Itu kira-kira rencananya apa nanti kegiatan di akhir tahun? Akhir tahun ini kita mau ngadain kegiatan ya bakti sosial. Ini di sekitaran Desa Pakistan juga, di Pura-Pura. Karena kita juga punya 5 dusun Bu. Ada dusunnya di atas, itu Kelandis Mengandang, kemudian di bawah ada 3. Jadi kita akan jajagi semua itu. Karena kan ya di akhir tahun ya kita tutup dengan bersih-bersih begitu kira-kira Bu. Oke, bagus sekali itu ya rencana kegiatannya Baksos ini yang menyasar langsung kepada masyarakat gitu ya. Itu memang sudah setiap akhir tahun diselenggarakan Pak? Iya. Atau Bu, mungkin baru pertama kali? jadi karena kita terbentuk baru setahun, jadi ini kita rancang kegiatan ini berkelanjutan begitu Bu. Oke, berarti berkelanjutan ya. Apa dampak yang dirasakan dengan kegiatan tersebut, event tersebut? Jadi yang sudah terlaksana, jadi kita merasa bahwasanya kita pemuda-pemuda Pakistan punya tempat untuk berkolaborasi, kemudian berimajinasi, kemudian juga ada tempat untuk berkegiatan. Jadi kita tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di luar di luar norma ataupun hal negatif lah begitu. Jadi ada tempat untuk menampung aspirasi, kemudian tempat berkegiatan. Jadi anak-anak muda ini lebih aktif lah kira-kira di masyarakat. Begitu kira-kira. Oke, ya Pak Mekal sendiri bagaimana ini Pak respon positifnya terhadap Karang Taruna yang ada di Desa Pakistan? Pemerintah Desa Pakistan sangat mendukung sekali dengan adanya kegiatan ini. Dan di samping itu juga tujuan adanya fun run dan cycling itu meningkatkan semangat berolahraga bagi masyarakat yang gemar berolahraga, khususnya di lari dan sepeda. Dan parade budaya juga tujuannya itu meningkatkan kreativitas masyarakat bagi ya khususnya pemuda-pemudi biar menjaga budaya tetap bertahan dan berkembang. Itu yang tujuan. Itu parade budayanya seperti apa Pak? Begini Bu, di sana kan ada joget sakral, yaitu di Dusun Sampuni. Joget apa Pak? Joget sakral. Sakral. Ya. Oh. Yang pada umumnya sekarang kan ada joget yang ngebor gitu. Sekarang ini sakral. Dan itu sudah turun-temurun Pak di Desa Sampuni. Ya lebih-lebihnya biar jelas biar Ketua Karang Taruna yang menjawab. Maupun dia dari Dusun Sampun. Oke, jadi memang betul yang dikatakan oleh Pak Mekal. Jadi
kita meramunya di parade budaya ini menyuguhkan budaya itu kan ada dua. Jadi ulangi ya, budaya itu ada kan pertama itu di bidang seni, kemudian di bidang kuliner kan begitu. Jadi kita meramu itu dengan sedemikian rupa, jadi biar masyarakat tuh tahu, maksudnya seperti contoh nih di Sangborni itu ada joget. Joget ini memang sakral begitu, jadi pementasannya itu tidak sembarangan. Jadi kalaupun ada yang misalnya memetaskan, itu pasti tidak ada istilahnya seperti yang lain-lain isi goyang-goyang seperti itu, goyang ngebor itu tidak ada. Jadi kita memang untuk kegiatan keagamaan. Jadi itu kegiatannya joget itu kalau diperhatikan itu pas rainan-rainan, kemudian memang tidak ada yang berani sampai sawer-saweran ataupun apa gitu seperti yang lain-lainnya begitu. Memang betul-betul sakral. Jadi ini yang perlu kita lestarikan. Jadi itu konsepnya. Jadi biar masyarakat lebih mengenal juga dari potensi ataupun budaya yang ada di Pakistan begitu kira-kira. Kemudian juga ada di bidang kuliner. Jadi seperti saya bilang tadi ada gula Bali, ada penghasil tuak, arak di sana di Pakistan itu biar semua warga ataupun masyarakat itu tahu bahwasanya di Pakistan itu memang betul-betul menggeluti dan masih menjaga budaya ataupun warisan tersebut begitu Bu kira-kira. Oke, itu pengertian dari joget sakral yang ada di desa Pakistan gitu ya. Berarti joget sakral ini kira-kira kapan saja bisa tampil gitu? Kalau jogetnya itu biasanya tampil apabila yang pertama Bu, biasanya ini di pas Kliwon Bu. Kliwon itu jadi wajib dipentaskan di sana. Wajib dipentaskan, kalau nggak dipentaskan mungkin ada suatu dan lain hal. Jadi kepercayaan kami seperti itu. Kemudian juga ada yang istilahnya Balinya Naur Sangi. Nanti itu juga ada yang istilahnya ingin mementaskan itu di rumahnya begitu. Jadi itu bisa dipentaskan. Dan cuman ini memang betul-betul tidak ada yang istilahnya ke arah-arah yang negatif ataupun misalnya seperti ngebor ataupun apa begitu kira-kira Bu. Oke, ya berarti mengurangi tanda kutip hal-hal negatif gitu ya selama betul. ini yang kita ketahui joget itu kan dengan goyangannya ngebor gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan pendengar sembari kita ngobrol begitu ya. Anda juga bisa beratensi di 24644 atau bisa ke WA +1 di 081139997990 ya selepas jeda berikut ini. 97,9 FM 101,2 FM Dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.
Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional. Membaca merupakan sebuah hobi yang banyak sekali digemari. Buku menjadi satu dari banyaknya sumber bacaan yang paling umum. Bahkan banyak orang menggunakan julukan kutu buku dalam mendefinisikan si pembaca. Nah, ada beberapa julukan untuk mereka yang hobi membaca buku. Di antaranya, bibliophile merupakan sebutan untuk si hobi membaca dan mencintai buku. Sundoku merupakan sebutan untuk orang-orang yang membeli buku tapi tidak membacanya. Bibliobibuli merupakan julukan untuk mereka yang memiliki kemampuan membaca di atas rata-rata. Logophile merupakan julukan untuk mereka yang mencintai kata-kata dalam buku seperti quotes dalam buku. Abibliphobia, yaitu sebutan untuk orang yang takut kehilangan bahan bacaan sehingga seringkali tidak menyelesaikannya. Cross-under merupakan julukan untuk orang dewasa yang membaca buku anak ataupun anak-anak yang membaca bacaan orang dewasa. Selanjutnya, booksiever. Booksiever adalah sebutan untuk orang yang menyukai bau kertas ataupun buku, baik buku baru ataupun lama. Bibliognos. Apa sih yang kita inginkan setelah membaca buku? Yang pasti, inti yang menjadi bagian penting dalam buku kan? Nah, apa kamu mampu mengingatnya dengan detail? Jika iya, maka kamu adalah si bibliognos. Selanjutnya, book hangover. Jika kamu mampu mengingat persis bagaimana bagian penting dalam buku, apakah mungkin duniamu terjebak di sana? Kamu berpikir bahwa fantasi itu ada dan kamu larut dalam hayalan si penulis, maka kamu akan mendapat julukan book hangover. Satu lagi, bibliotypes. Adalah orang yang sangat menyayangi buku dan menyimpannya di tempat yang mewah dan rapi seperti lemari kaca. Itulah julukan untuk si pencinta buku. Kamu termasuk tipe yang mana ya? Dunning-Kruger Effect adalah jenis bias kognitif di mana orang dengan pengetahuan terbatas justru melebih-lebihkan pengetahuan atau kompetensi orang itu sendiri. Dilansir dari Psychology Today, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Universitas Cornell, David Dunning dan Justin Kruger pada tahun 1999. Para peneliti mengkaitkan tren ini dengan metakognisi, yaitu kemampuan untuk menganalisis pemikiran atau kinerja seseorang. Peneliti menemukan bahwa orang-orang dengan kompetensi tingkat rendah dalam bidang tertentu cenderung melebih-lebihkan kemampuan orang itu sendiri. Sementara orang-orang dengan tingkat kompetensi lebih tinggi cenderung meremehkan kemampuan orang itu sendiri. Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog
nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh. Ya, pendengar Dialog Interaktif Hai Balikenken masih menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Tentu saja seputar topiknya Buleleng sambut fun run dan cycling begitu ya. Bersama narasumber Bapak Ege Dewi Jaya, Perbekal Desa Pakisan, dan Bapak Nyoman Giri Soekartawan selaku Ketua Karang Taruna Desa Pakisan. Dan sudah ada WhatsApp dari Ibu Putri di satelit mempertanyakan mengenai visi dan misi dari beberapa program-program di Desa Pakisan. Mungkin Pak Mekel yang ingin menjawab, silakan Bapak. Visi misi di Desa Pakisan dan Perbekalnya itu melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan, dan yang terutama itu adalah pelayanan masyarakat. Dan juga karena program dari pemerintah itu untuk menghilangkan stunting, kami di pemerintahan desa membangun pulides di dusun Klandis, karena Desa Pakisan 5 dusun dinas, yang di bawah ada 3 dusun, yang di atas ada 2 dusun. Karena di sana sangat jauh dari akses untuk memeriksakan ibu hamil, atau ada yang anak yang sakit, ada warga yang sakit. Maka dari itu visi kami adalah membangun pulides di dusun yang ada di dusun Klandis sama di Mandang. Tahun ini sudah selesai bangunannya, dan mencari bidan desa biar warga di dusun yang ada 2 di dusun sana biar tidak jauh untuk memeriksakan hamilnya, ada anaknya yang sakit atau ada orang yang sakit. Itu yang misi kami. Dan juga untuk memperbaiki BUMDes. Dulunya BUMDesnya ada membidangi di kredit aja. Sekarang ada di subbidang perrokoan, juga di bidang pengelolaan kolam selfie, dan juga di bidang kreditan. Masih bidang 3 bidang itu yang dari itu kami sangat mengharapkan sekali dukungan dari masyarakat biar Pakisan itu lebih maju. Oke, dari berbagai program-program yang mana yang unggul Bapak sampai saat ini? Karena melihat kalau cuaca ya, cuaca sudah mulai beralih ke musim penghujan begitu. Kalau programnya itu, kalau di masa hujan jelas untuk kolam selfie agak kunjungnya, harga yang berkunjung sangat mengurang lah. Oh, minim ya Pak ya. Paling enggak warga lokal saja yang datang Pak ya. Ada, cuma tidak seberapa. Kalau di musim kemarau, seperti kemarau yang panjang segini, ya lumayan warga yang datang berkunjung di kolam selfie. Oke, program yang lain tidak ada Pak yang unggul sampai saat ini? Kalau yang unggul kan masalah gininya,
sampai sekarang masih masih produktif. Ya, karena di desa kami kebanyakan petani. Ya, petani cabai, petani padi juga. Itu yang Oke, itu yang masih bisa terlihat menjanjikan Pak ya dari segi penghasilan dan tingkat perekonomian pemasukan dari untuk masyarakat itu sendiri gitu ya Pak ya. Oke, di sana memang mayoritas petani Pak ya profesinya masyarakatnya. Oke. Tapi padat nggak penduduk di sana Pak? Tidak padat kan. Jumlah penduduknya baru 5.554. Belum padat. Kadang-kadang kan karena ada juga yang warga kami yang ada keluar, ada yang kerja di Denpasar gitu. Sampai sekarang masih ekonominya ya masih cukup tercukupi begitu Pak ya. Iya. Saya kan melantik 25 Desember 2019. Ya pas melantik sudah ada COVID 3 tahun. Dengan adanya COVID dari negatifnya semua warga kami yang merantau di Denpasar atau di pulang yang keuntungannya juga kreatif, mungkin dengan jualan online juga gitu. Itu yang ini. Dan selama COVID kan ada dana desa biar menambahi dan beban dari masyarakat. Oke, akses jalan Pak ataupun infrastruktur ke Desa Pakisan bagaimana? Akses jalan bagus, semua sudah jalan ada outmik, ada betonisasi dari dana desa. Oke, ya. Selaku Karang Taruna mungkin ditambahkan Pak program-program yang sudah dirasakan dan dampaknya ke masyarakat. Oke, terima kasih banyak Niki. Jadi menyambung dari apa yang disampaikan Pak Mekal. Jadi beberapa hal yang saya lihat sebagai Karang Taruna. Jadi sini juga kebetulan juga saya duduk di Badan Permusyawaratan Desa di BPD. Jadi saya tahu sedikit tentang desa kami. Jadi apa yang dibilang Pak Mekal yang benar. Jadi kita memang dari segi penduduk baru 5.000 sekian ya. Jadi kemudian untuk apa yang disampaikan terkait dengan situasi di Pakistan itu memang ada 5 dusun dinas, kemudian ini letaknya di pegunungan 2 yaitu dusun Klandis dan dusun Mengandang. Itu yang kemarin agak susah aksesnya sebelum di hotmik jalannya ke sana. Ini tembusannya ke sana Bu, ke apa namanya? Ke Pelage bisa tembusnya. Ini bisa tembus ke sana. Jadi akses itu memang sangat kami butuhkan dulunya. Sebelum di hotmik, sebelum di powerbank itu masyarakat kami luar biasa itu perjuangannya. Seperti naik kuda itu Bu. Oh gitu ya. Seperti naik kuda itu ke sana. Nah kemudian juga kami kebetulan di sini ada kegiatan seperti ini. Kami undang di RRI. Kami juga ingin sampaikan kepada pihak terkait. Kami dari dulu sudah mengajukan, saya di BPD juga ingin mengajukan bahwasanya kami punya jalan tembusan Bu. Ini akses jalan yang sudah dibangun dari dulu. Ini AMD dulu. Abri masuk desa itu tahun berapa itu Pak Mekal ya? Udah lama sekali tuh Bu. Kami udah berjuang bertahun-tahun, cuman belum sampai saat ini belum terrealisasi. Nah, jika seumpama nanti itu bisa terrealisasi, kami sangat bersyukur karena akan lebih cepat akses perekonomian, kemudian akses untuk masyarakat beraktivitas lain ke Denpasar juga dari Pakistan itu sangat dekat jadinya lebih dekat, lebih cepat begitu.
Jadi kami harapkan dengan adanya undangan ini akses jalan menuju Klandis lewat jalur Batu Ngapit ini bisa direalisasi pembangunannya ataupun jalannya. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian juga dari apa-apa yang disampaikan Om Mekel, memang dari segi situasi tata letak, jadi yang 2 dusun di atas ini memang kurang dalam bidang kesehatan. Maksud yang ini untuk mengakses jalan, kemudian penanganan di bidang kesehatan ini memang agak kurang. Nah dari itu, dari pihak Pemdes ini membangun fasilitas berupa Polindes yang didanai oleh dana desa sepenuhnya. Jadi ya mudah-mudahan dengan itu bisa membantu masyarakat di sana terkait dengan kesehatan, terutamanya ibu hamil ini Bu. Karena dari Mengandang itu kita bisa pikirkan kalau lewat jalur yang biasanya itu kalau udah sakit, apalagi udah bukaan ini Bu, ini bahaya ini Bu. Takutnya di perjalanan ya, yang brojol ya. Apalagi aksesnya ya jalan kecil, kemudian kalau dulu itu masih belum diaspal, belum di hot mix, bisa dibayangkan di naik motor ini lumayan Bu. Takutnya kan ancok-ancok ini. Iya. Belum keluar udah sakit duluan di dalam ini. Akhirnya syukur juga diberikan akses yang udah bagus. Nah, cuman sekarang udah dibangun Polindes. Harapan kami sebagai pihak Pemdes dan Karang Taruna juga bisa membantu bagi ibu-ibu hamil, kemudian anak-anak kecil terkait dengan pemenuhan stunting juga Bu. Jadi kami di Karang Taruna juga ingin sekali membantu pihak Pemdes untuk memasyarakatkan kesehatan, juga memasyarakatkan olahraga juga. Jadi dengan ini juga harapan kami kepada pihak Pemdes juga terus membangun, jangan pernah berhenti dan tetap semangat. Ya kemarin memang kita dilalui COVID Bu, jadi banyak program-program yang memang betul-betul kita tidak bisa laksanakan, padahal sudah dianggarkan, sudah dirancang di rancangan kegiatan desa. Jadi ini ya tidak terlaksana karena COVID. Nah, sekarang udah mulai pemulihan, mudah-mudahan lah dengan Nike bisa dijalankan program-program yang belum terlaksana kemarin, begitu Bu kira-kira. Oke, ya yang pastinya apapun program dari Pemdes atau pemerintah desa itu tetap terlaksana di Desa Pakisan ya. Iya, betul. Oke, bagaimana respon masyarakat Pak Komang, Pak Nyoman ya, Pak Nyoman Giri terkait jikalau ada sosialisasi, edukasi ke Desa Pakisan, contohnya menekan angka stunting ataupun yang namanya memerangi kemiskinan, angka kemiskinan ekstrim, itu apakah sudah ada terdata ya Pak Mekel ya? Itu kan salah satu program dari pemerintah kabupaten untuk menekan ataupun mengurangi angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Buleleng. Bagaimana Bapak? Yang namanya nanti di tahun mendatang itu kita akan memasuki pesta demokrasi ya Pak Nyoman ya. Oke, bisa minum dulu Pak Nyoman. Oke. Bagaimana Pak Nyoman sosialisasi ataupun edukasinya yang sudah didapatkan di Desa Pakisan terkait dengan nanti penyelenggaraan pemilu mendatang? Oke, baik, terima kasih. Jadi di desa kami, jadi selama ini saya lihat sudah sangat bagus sekali. Jadi informasi edukasi itu dari pihak-pihak terkait itu sudah terjun ke dusun-dusun. Jadi terutama kan ini yang pemilih pemula ini Bu. Jadi kami juga di Karang Taruna sebagai perpanjangan tangan juga, kami juga ikut, artinya memfasilitasi ataupun ikut membantu mensosialisasikan kegiatan ini, karena kami dengar dulu dari petugas terkait itu. Jadi kami juga ingin membantu bagaimana sih nanti ke depannya 2024 ini ya, sebagai pemilih pemula begitu. Jadi dari petugas ini sudah sangat gencar untuk bersosialisasi ke dusun-dusun, dikumpulkan, kemudian diberikan arahan, kemudian diberikan informasi terkait dengan pemilihan, agar nantinya dari pihak-pihak masyarakat yang belum tahu terkait dengan pemilihan itu lebih tahu jadinya informasi. Dan utamanya bagi warga pemilih pemula ini,
sangat terbantu dengan adanya Nike, dengan petugas Nike yang terjun ke lapangan, kemudian jemput bola istilahnya, Bu. Jadi ini sangat mendukung ataupun sangat membantu masyarakat mengetahui informasi terkait pemilu 2024 begitu, Bu. Oke, iya. Memang ini pemilih pemula ya, terutama generasi muda ya, Pak betul. Nyoman ya. Ini bisa menjadi garda terdepan nantinya. Betul sekali, Bu. Mungkin Pak Nyoman sebelumnya pernah aktif nggak sebagai petugas PPS, PPK atau apa gitu? Ya, kebetulan juga saya pernah ikut dari pengawas, kemudian juga dari KPPS juga pernah. Jadi memang pada saat itu kami ya selaku Karang Taruna terpanggil juga. Jadi adanya kegiatan seperti itu 5 tahunan. Ini sangat sangat diperlukan adanya sosialisasi. Ya, saya juga dari kemudian kemarin ditunjuk jadi KPPS, saya juga ikut mensosialisasikan, kemudian ikut juga membantu kegiatan ini. Saya rasa dengan adanya pemilu ini, warga ini sebenarnya senang dengan adanya pemilu, kemudian ingin juga membangun atau menyuarakan aspirasinya, suaranya melalui pemilihan umum, dan harapannya ke depan bisa lebih baik dari sekarang, utamanya di Desa Pakisan juga kan, karena juga ada pemilihan anggota dewan kan begitu, Bu. Jadi harapan kami di Pakisan juga biar lebih baik lah gitu. Kira-kira begitu. Oke, ada WhatsApp dari Pak Nyoman Sudarsana niki di Bakti Sraga terkait potensi Desa Pakisan luar biasa. Harapannya terus digerakkan, dikembangkan, ditingkatkan agar dapat meningkatkan ekonomi kesejahteraan masyarakat. Pak Mekel, silakan diapresiasi Bapak apa yang disampaikan Pak Sudarsana. Terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan dengan ada program ini Desa Pakisan supaya lebih maju. Dan pada Bapak Pak Sudarsana, mari kita sharing-sharing ke Desa Pakisan biar lebih akrab lah kerjasamanya antara Desa Pakisan dengan Bakti Sraga. Oke, iya. Pak Nyoman, tanggapannya Bapak? Terima kasih dari Pak Nyoman Sudarsana ya. Iya. Terima kasih sekali Pak. Jadi kami sangat mengapresiasi. Jadi kami di Karang Taruna bertekad untuk membangun desa, karena kami juga baru dilahirkan setahun lalu. Jadi kami masih mencoba membangun hal-hal yang positif, yang dari hal kecil sehingga menjadi besar begitu kira-kira. Kemudian juga kami akan selalu berusaha bagaimanapun caranya agar desa kami banyak orang yang mengetahui potensi kami luar biasa dari segi olahraga, dari segi ekonomi, dari segi perkebunan, pertanian, kemudian dari segi wisata. Itu luar biasa potensi kami. Cuman kami terbatas dalam bidang pertama mungkin dana, kemudian kedua promosi, kemudian mungkin ide-ide kreatif masih belum begitu banyak. Jadi saya harap dengan adanya Karang Taruna, dengan adanya kerjasama yang baik antar desa dan Karang Taruna ini bisa melahirkan ide-ide kreatif. Jadi saya juga ucapkan terima kasih sekali masukan, kritik, saran dari berbagai pihak terkait dengan kami di Karang Taruna ini untuk membangun desa. Karena kan kami berpikirnya begini, Karang Taruna ini ada untuk menyatukan. Menyatukan muda-mudi yang nantinya menjadi penerus bangsa, jadi penerus Pak Mekel nanti di sana. Jadi saya harap dan saya sangat ingin ini Karang Taruna kita di semua desa ini bersatu. Kemudian ayolah kita sharing. Saya sangat welcome dengan adanya sharing dari berbagai desa, tentunya terutama Karang Taruna niki. Ayo kita buat event apapun itu, event bersama Karang Taruna se-Kabupaten Beleng itu misalnya. Kami di Pakisan siap jadi tuan rumah. Begitu kira-kira. Dengan potensi yang ada, kami siap jadi tuan rumah. Sharing lah. Ada kegiatan apa? Kami akan siap membangun desa. Kemudian juga kami siap juga membantu rekan-rekan dari Karang Taruna yang lain yang mengadakan kegiatan. Kami siap membantu dalam hal
partisipasi lah, kemudian juga ide-ide juga ayo kita sharing sama-sama begitu kira-kira. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Romi ya. Satu-satu ya ini ya yang ditanyakan, di Desa Pakisan olahraga apa yang menonjol? Mungkin bisa disebutkan 3 cabang olahraganya. Oke, silakan Pak Nyoman. Baik, terima kasih Pak Romi. Jadi olahraga di Pakisan itu yang pertama itu yang menonjol sekali adalah sepak bola. Itu sampai kita juga sering ya mendapat juara di kabupaten, di kabupaten itu dari SMP, SMA, bahkan umum juga sering kita mengikuti. Bisa ditanyakan lah, itu di Putra IPG, Pakisan itu punya. Kemudian di olahraga takraw. Nah ini takraw Pak Yan Suara juga ini sangat getol sekali nih. Sampai beliau membawa anak-anak Pakisan ini keluar Bali, sampai mewakili Bali di tingkat nasional. Itu yang ketiga ini atletik. Atletik ini dulu sangat terkenal nih Pakisan. Sangat terkenal di Pakisan dulu. Sampai ke nasional atau bagaimana? Ada dulu ke nasional mungkin ya. Ya karena itu di SD 3 tempat saya mengajar itu ada piala itu tentang sebali itu kalau nggak salah itu dari Pakisan ya. Jadi udah dulu sekali nih Bu, saya lupa tahunnya ini. Emang di sana karena situasi geografis juga sangat mendukung kami, karena ada perbukitan, kemudian jalan yang menanjak, udara yang segar juga ini sangat berpengaruh terkait dengan kemampuan dari atlet-atlet yang ada di Pakisan, begitu kira-kira Bu. Juga ini futsal juga ada Bu, futsal ini juga sangat terkenal juga ini. Ini Pak Mudiarte ini, Pak Ketua Mudiarte ini selaku Kadus Teguwe juga ini sangat aktif, bahkan juga beliau juga jadi anggota di PSSI bersama juga Pak Ketut Pramuwijaya ini. Ini juga sangat sangat getol untuk bidang olahraga, terutama futsal dan sepak bola. Jadi saya rasa bidang-bidang olahraga tersebut sudah sangat menonjol di Pakisan, begitu kira-kira Bu. Oke, ya. Kenapa masyarakat di sana menyukai olahraga tersebut? Berarti salah satunya itu ya alasannya ya Pak ya. Oke, memang sudah hobinya di situ gitu ya. Kita punya lapangan juga Bu. Lapangan takraw, lapangan sepak bola kita punya. Itu mendukung sekali ya sarana prasarananya sangat ya. Mendukung, Oke. Pertanyaan kedua soal Karang Taruna, di mana letak perbedaannya dengan Seke Trune-Truni dan bagaimana? Ada hubungannya kah dengan keduanya begitu? Baik, terima kasih pertanyaannya, ini sangat menarik. Jadi kami Karang Taruna ini jadi menyatukan muda-mudi. Ya, muda-mudi itu kan adanya di dusun. Di dusun itu ada muda-mudi perkumpulan. Jadi kita rangkul jadi satu, jadi sebuah organisasi Karang Taruna. Jadi ini kan di SK-kan. Kalau muda-mudi itu mungkin tidak ada SK-nya, tapi kalau kita SK-nya langsung dari Pak Mekel. Kemudian kita merangkul dari muda-mudi itu menjadi Karang Taruna, begitu kira-kira. Jadi ini menyatukan dari 5 dusun yang ada di Pakisan menjadi satu organisasi, satu wadah untuk membangun kreativitas di bidang di segala bidang ya, baik itu sosial, budaya, olahraga, pariwisata dan pendidikan begitu. Jadi ini memang kami di Karang Taruna ini ada keterkaitan sangat terkait dengan muda-mudi. Jadi anggota kami itu seluruh muda-mudi yang ada di Pakisan. Jadi anggota Karang Taruna itu berasal dari muda-mudi seluruh Pakisan. Jadi kira-kira Bu. Oke, iya. Ini karena waktu yang terbatas ya. Bisa disampaikan sebagai penutup Pak Mekel yang pertama dulu dan berikutnya Bapak Nyoman Giri. Mungkin ada semacam bukan pesan sih ya, sebuah ajakan begitu ya kepada masyarakat supaya lebih keinginannya untuk berkunjung ke Desa Pakisan. Bapak silakan, apa yang ingin disampaikan? Kami dari pemerintahan Desa Pakisan dengan adanya ini, kalau ada kata-kata yang kurang, mohon maaf, dan kami
kami pemerintahan desa Pakisan, mari berkunjung di desa kami, biar sharing gimana kekurangan di desa kami dan kelebihannya. Pada hari itu kami sangat memerlukan sekali dukungan atau gimana caranya untuk biar desa kami lebih maju di bidang pariwisata. Itu yang kami harapkan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Nggih, Pak Nyoman. Terima kasih. Jadi yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada RRI memfasilitasi kami terkait dengan Niki. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait sudah mendukung kami, dan harapan kami ke depan ini banyak yang ikut kegiatan kami di Fun Run Fun Cycling, yaitu diadakan tanggal 26 November ini. Mari bergabung bersama kami di Fun Run Fun Cycling sehingga bisa menikmati keindahan alam, kemudian budaya, kemudian seni, serta kuliner yang ada di Pakisan. Serta juga ingin masukan saran kritik bagi kami di Karang Taruna juga, khususnya kekurangan kami bisa kami minta agar bisa kita perbaiki. Kemudian yang berikutnya adalah mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kemudian ucapan kami dalam kegiatan ini. Sekali lagi kami berharap banyak pihak yang ikut dalam kegiatan kami di tanggal 26 November ini di hari Minggu. Itu kegiatan dari pagi sampai malam, karena kami ada konser juga malamnya. Itu ada Dewi Pradewi, ada artis lokal Pakisan itu Gede Sayong, serta juga ada dari pihak DJ Maesa juga akan kami tampilkan. Jadi mari bergabung bersama kami ke Desa Pakisan, berkunjung ke Desa Pakisan tanggal 26 November 2023. Oke, waduh, dari artis-artisnya ini pasti rame nih nanti Desa Pakisan ya. Ya, Astungkare ya. Baik, tanpa terasa karena keterbatasan waktu ya, perbincangan tidak bisa dilanjutkan. Yang pastinya terima kasih Bapak Igede Wijaya selaku perbekal Desa Pakisan, dan juga Bapak Nyoman Giri Sukartawan selaku Ketua Karang Taruna Desa Pakisan atas kehadirannya dalam dialog interaktif Hai Balikenken untuk edisi hari ini Jumat 17 November 2023. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.